Kalau Rudiana itu adalah seorang polisi Kapolsek pangkat Ibtu dan dia menjaga citra baik nama Polri gitu, jalani aja. Artinya nggak usah takut. Ini kan tidak membuat gajinya berkurang dengan ikut ritual sumpah pocong. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih duduk dan berdialog bersama dengan Pak Susno Duaji, Bung Farhat Abbas dan juga Bu Elsa Syarif. Saya ke Bu Elsa. Bu Elsa, akankah kemudian undangan itu segera dipenuhi oleh Pak Rudiana? Setahu saya ya, saya cuma nonton di TikTok ya, TikToknya rekan saya Hotman Paris. Itu ada pertanyaan dari Hotman Paris, apakah benar itu anaknya Pak Rudiana? Dia bilang benar. Dan dia bilang bersumpah dia anaknya. Yaitu, yang setahu saya itu aja ya. Nah sekarang masalah tadi intinya bahwa sumpah yang akan dilakukan oleh Ibtu Rudiana saat itu adalah ingin dia bersumpahnya kepada bahwa itu benar meyakinkan anaknya. pada Hotman bahwa benar itu anaknya. Itu doang yang saya tahu, yang hanya itu perkataannya. Dan masalah rekayasa apa yang disangkakan kepada atau dituduhkan kepada klien saya itu kan sudah masuk ke dalam materi kepada PK. Jadi silakan aja pembuktiannya, nanti kan udah final pengajuan PK-nya, kita tunggu aja putusan PK. Jangan dalam proses ini jangan kita memberikan tandingan-tandingan. Apalagi kalau pocong-pocong itu saya baru baca di Ustadz Habib Khalid Balsamah itu mengatakan itu musyrik dan syirik. Jadi dan apalagi tidak ada ada kaitannya gitu loh. Berarti kecil kemungkinan Pak Rudiana akan menanggapi ataupun hadir dalam tantangan sumpah itu. Pembicaraan mereka dengan Hotman aja. Tapi itu menantang loh. Itu gayanya nantang. Itu bukan menegaskan sesuatu kan Bu? Pada prinsipnya karena kan bilang bahwa ini anak saya. Publik pasti nanti akan bertanya, kalau misalnya benar kenapa takut, kan pasti ada yang bertanya seperti itu. Dia mengatakan ini anak saya. Bung Farhat. Ya kalau saran saya sih gini ya. Kalau Rudiana itu adalah seorang polisi Kapolsek pangkat Ibtu dan dia menjaga citra baik nama Polri gitu, jalani aja. Artinya nggak usah takut. Ini kan tidak membuat gajinya berkurang dengan ikut ritual sumpah pocong, karena dia yang dari mulutnya sendiri yang mengatakan saya siap sumpah apa aja bisa, sumpah pocong bisa gitu. Jadi ya ayo gitu. Ini kan hanya masalah kalau anaknya mati tidak mati ya itu kan bukan persoalannya. Kita juga nggak tahu dari mana dia dapat isu bahwa itu anak atau bukan. Tapi yang jelas ada saksi yang mengatakan, Tiga Akbar, Dede dan Teguh, bahwa Rudiana yang mengarahkan, yang melarang datang ke pengadilan. Nah itu kan semua dibantah sama dia. Nah itu kita tantang. Sedangkan Saka Tatal dari awal bahwa Saka ingin membuktikan. Walaupun Saka sudah bebas, tapi Saka bukan pelakunya dan beban derita keluarganya itu sampai sekarang terasa sangat panjang. Oleh karena itu Saka tetap berani sumpah pocong dan menantang dan menerima tantangan Rudiana untuk ikut sumpah pocong di Cirebon. Jadi saya sampaikan bahwa kalau melihat dari masalah TikTok itu ya, watching TikTok itu tidak ada tantangan dari Rudiana, dan kemudian dia hanya menjawab pertanyaan dari Pak Hotman Paris. Hotman Paris bahwa itu anaknya. Memang soal diragukan anaknya itu banyak isu itu, dan jelas ada terang-terangan ya dari seorang lawyer yang mengatakan itu bukan anaknya, dan malah yang identitas lain bahwa itu yang meninggal itu namanya Panji. Ya, terus minta dibongkar kuburannya almarhum untuk tes DNA bahwa itu bukan anaknya atau bukan, itu kan terlalu ya menyedihkan gitu loh. Tapi kalau soal yang permasalahannya sendiri itu kan sudah diajukan di PK. Dan kita lagi menunggu proses PK ya. Gimana kita hormati apakah putusannya diterima, apa PK-nya diterima atau PK-nya ditolak. Kita sama-sama menunggu, jangan memberikan suatu tandingan persidangan di luar pengadilan. Bagaimana menjawabnya Bung Farhat, bahwa sebagai penegak hukum disebutkan bahwa Pak Rudiana meletakkan segala sesuatunya pada proses hukum, bahwa dianggap sumpah pocong itu sumpah yang bukan bagian dari proses penegakan hukum. Peran Rudiana sini kan dua, satu sebagai aparat, kedua ayah korban gitu. Sebenarnya dia nggak perlu terlalu alergi, karena ini kan untuk mencari
terungkapnya kebenaran material gitu. Karena ada satu keraguan gitu, di mana dalam PK kami diantaranya bahwa orang-orang yang ditangkap ini salah alamat, bukan orang ini. Salah tangkap. Salah tangkap. Kemudian adanya saksi-saksi yang dulu, ya kita tahu kan, ini pembuktian hanya mengejar pengakuan tersangka. Liga Akbar, Liga Akbar. Dede. Nah, tidak ada bukti-bukti, makanya saya katakan kemarin sama Bu Elsa, bukti apa yang membuat Ibu Elsa yakin bahwa dia itu membunuh atau memperkosa. Kalau bicara tes DNA, mana DNA apa spermanya gitu. Mungkin kita sudah membandingkan bahwa luka yang Ibu mengatakan jangan terpaku ini bukan haid. Kalau namanya orang jatuh karena benturan, itu bisa keluar darah semua di hidung. Seperti yang kami beri contoh di fotonya Vina, di hidung. Nah, kalau dalam kemaluannya memang ada saksi pendukung lainnya muncul, diantaranya Mega dan Wiwidi, yang mengatakan mereka lagi haid gitu. Kemudian kalau dilihat dari BAP dan laporannya Rudiana itu jelas menulis bahwa ada tusukan segala macam. Ternyata di dalam lab krim tidak ada tusukan luka. Oke, tapi ini semua kan sedang berproses. Kenapa tidak menunggu saja kemudian proses memori PK itu diputuskan oleh Untuk Sumpah Pocong? Untuk yang tadi yang Anda sebutkan ini kan prosesnya kan sedang digulirkan di Iya, kami Mahkamah tetap Agung. menunggu hasil karena sudah kita ungkapkan di pengadilan, digelar dengan tambahan saksi fakta maupun saksi ahli. Oke. Nah, justru maksud saya ini kan apa ya, Penegasan saja. bukan masyarakat menunggu-nunggu gitu. Ketika muncul Rudiana, tiba-tiba dia membantah, ya kalau bantah-bantah kenapa Rudiana nggak nongol di pengadilan, membantu jaksa membuktikan bahwa melawan PK kontra memori kita gitu. Nah, tapi kenapa tidak hadir gitu? Maksud saya dibiarkan, mereka terlalu mudah menjawab, ya biarin. Nah, mudah-mudahan dengan polemik yang terjadi di masyarakat ini, hakim-hakim ataupun petinggi-petinggi hukum itu mengerti semua proses ini, sangat membantu kami gitu, bahwa sebenarnya Rudiana masalah yang simpel ini dibuat sulit dan dia mempersulit menurut saya. Ada tanggapan Bu Elsa? Ada tanggapan? Ya, tanggapan saya kan masalah hal ini kan sudah ada laporan dari pihaknya kalau nggak salah. Betul, ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Iya, mengenai dugaan penganiayaan, keterangan palsu. Berarti menunggu proses hukum ya. Dan kami juga ini kan udah saling lapor. Nah, ini tunggu pembuktiannya aja. Tapi kalau memang mau untuk senang-senang bikin satu yang keramaian di Cirebon, ya bagus juga, itu jadi wisata juga tuh menonton itu. Bagus. Ada niat senang-senang. Idenya bagus. Saya juga. Cuma saya karena sibuk aja nggak bisa datang. Ini kan idenya siapa sih? Atau kehebohan saja. Bahkan kalau kami fokusnya juga kita akan melaporkan kembali Suroto dan si Linda kan. Kita anggap ini orang yang mengarahkan sehingga pembuatan film ini jadi ribut begini gitu ya. Yang satu menyatakan celana melorot lah, yang satu merasa ada pembunuhan gara-gara kesurupan gitu. Orang-orang ini harus saya bikin kapok tuh, kita hajarin mereka itu. Oke, saya geser ke Pak Susno, sudah senyum-senyum ya Pak Susno. Yang kita tahu aja mau nonton. Nah, Pak Susno apakah datang nanti di Sumpah Pocongnya? Ini menarik juga karena Sumpah Pocong ini kemudian rame, Bung Farad dan kawan-kawan menindaklanjutinya begitu ya, karena yang kita kenal kan sumpah di pengadilan itu sumpah menurut agama. Dan yang bernilai di pengadilan kita melihatnya dasarnya adalah sumpah itu. Tapi mengapa lantas di luar ruang pengadilan juga hadir sumpah-sumpah lainnya Pak Susno? Ini sumpah ini mungkin sumpah adat ya, dan sumpah adat terucap untuk menambah keyakinan. Ya kalau ditinjau dari, saya tidak meninjau dari ilmu agama ya, sumpah pocong ya, karena saya bukan ahli agama. Saya mungkin sama dengan Bu Elsa, ini bagus untuk melihat gitu, kayak apa gitu ya. Saya sendiri tertarik gitu, karena saya terus terang seumur hidup belum pernah melihat bagaimana pelaksanaan sumpah pocong itu. Ya saya akan datang ke Cirebon, akan melihat kayak apa sebagai pengalaman hidup saya. Saya tidak mengomentari apakah menurut agama ini benar apa tidak, tapi karena itu ada dan Pak Rudiana misalnya akan seperti itu, kemudian siapa tadi Sakatatal akan begitu, ya lihat, dan mungkin juga katanya Bu Ilsa banyak orang lihat ya jadi objek wisata nanti, tapi bukan itu ya, bukan itu tujuannya. Artinya mungkin orang Indonesia akan tahu sumpah pocong itu kayak apa. Soal nanti terkait dengan masalah agama itu nanti silakan para ahli agama. Terkait dengan pembuktian di pengadilan ya tentunya tidak, karena ini kan di luar pengadilan. Tapi apakah ini Anda nilai dirasa perlu kemudian? Karena kan dalam hal ini pasti ada yang berbohong, pasti ada yang berkata jujur. Hanya itu pilihannya, ada kebohongan, ada kejujuran. Dan kemudian dibawa di luar pengadilan untuk dalam bentuk sumpah begitu. Lah kalau memang Rudiana betul mengatakan seperti itu, perlu apa tidaknya ini kan hanya sekedar untuk menguji mental ya.
Dia yang kalau betul dia Keyakinan ya. mengucapkan ya, mentalnya kalau memang betul dia tidak melakukan ya kenapa takut kan. Kalau dibilang dia penegak hukum tadi bahwa dia bersandar pada asas-asas hukum dan Enggak, tata cara dalam hal ini kan berdasarkan tidak ada hukum kaitannya dengan dia polisi ya, itu kan masalah pribadi dia. Masalah pribadi sebagai dia. korban ya. Dan saya yakin kalau itu dikonsultasikan kepada atasannya, mungkin atasannya tidak akan mengizinkan ya. Oke. Karena tidak dikenal di dalam istilah hukum kita. Tetapi karena ini masalah pribadi dan ini dari pihak yang merasa tertantang ingin membuktikan, bahkan dia menambah taruhnya gitu kan. Jagonya dia pun akan dipocongkan juga gitu. Jadi ya silakan gitu. Oke, Bu Elsa. Iya, saya dalam yang sepengetahuan saya baru ada namanya sumpah pemutus. Itu pun di kasus perdata ya. Waktu itu notaris di Sukabumi yang mana masalah warisan. Ya, sehingga salah satu pihak itu, kebetulan saya juga kuasa hukumnya. Satu pihak itu notarisnya bersedia mengatakan karena ada akte yang tidak lengkap ya. Sehingga dia yang mengangkat sumpah, sehingga yang mengangkat sumpah itu dia dimenangkan karena dia berani mengangkat sumpah notaris tersebut. Itu perdata yang saya tahu. Kalau pidana belum pernah ada. Ya. Dan barangkali ini jadi sesuatu yang pionir barangkali baru mungkin. Tetapi tentunya tidak ada pengaruhnya dalam peradilan karena ini di luar peradilan. Tapi lepas dari itu yang namanya kearifan lokal, kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya itu adalah nilai-nilai dan tradisi yang hidup di antara kita. Tapi kan proses ini kan sudah selesai. PK-nya sudah hari Kamis kalau nggak salah sudah selesai. Persidangannya mungkin minggu ini sudah sampai di Mahkamah Agung. Saya nggak tahu juga. Tapi lepas dari sumpah, Pak Susno juga melempar sayembara ini. Pak Susno, ada sumpah, ada sayembara. Ini terjadi semua di luar pengadilan dan sebagainya. Kalau punya saya kan rasional. Saya yang mengatakan karena ini kan sudah cukup lama kita ya, masuk bulan ketiga udah hampir lewat, nggak selesai-selesai. Mbok Yao siapa yang tahu, siapa yang menyimpan alat bukti. Kalau ini betul pembunuhan, angkatlah. Jangan tapi alat bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kan, karena yang sudah inkra itu yang jadi persoalan. Terlepas dari salah benarnya. Ada yang bisa menambah alat bukti yang betul bisa membuktikan bahwa betul terjadi pembunuhan. Silakan, terbuka untuk umum. Uangnya halal dari hasil keringat dan hasil pertanian, tidak besar-besar. 10 juta dan masih berlaku walaupun PK-nya sudah tutup. Masih berlaku sampai sekarang? Masih. Angkanya tetap di angka 10 juta? Ya, nggak berani nambah, nanti nggak bisa makan. Tapi lepas dari itu juga kita kan melihat bahwa ada juga sayembara lain yang juga mempertanyakan keberadaan AIP dan lain sebagainya. Dan kemunculan AIP belakangan ini juga menjadi perhatian publik. Setelah kita melihat AIP di mana akhirnya dia muncul bersama pengacaranya nih, Bung Farad. Kita lihat dulu yang berikut ini. Di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa merubah keterangan pas ketemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Kerawang. Itu dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Kerawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Itu dia pernyataan AIP setelah sekian lama dicari. Apakah Bung Peter sudah mendapat reward atau hadiah dari sayembara itu? Enggak dapat. Katanya bercanda. Tapi lepas dari itu ya menurut saya sih, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bung Peter, tidak ada yang istimewa kalau pengacara bertemu dengan kliennya. Andai kata bahwa ia bertemu dengan saya, mungkin lain hal. Saya menunggu itu momen untuk bertemu dengan. Tapi Bu Elsa bisa mendapat 500 juta dari Nikita Mirzani.
Karena biar bagaimanapun nih kita merasa udah di depan publik menyatakan akan membayar 500 juta. Kalau perlu gugat ke Nikita Mirzani. Gugat publik. Sekalipun pengacaranya. Main-main bisa, dia harus membayar. Kuasa deh. Nanti kasih kuasa saya gugat Nikita Mirzani. Itu publik, bisa public action itu. Pembohongan publik, pembohongan. Sudah dinyatakan dalam media nasional, swasta nasional, seluruh Indonesia tahu. Itu dalam live TikTok pribadinya sih Pak. Nggak ada masalah. TikTok itu kan begitu seluruh dunia tahu kan. Iya, orang menghina di TikTok aja dihukum, apalagi menjanjikan 500 juta. Dia tahu bahwa begitu TikToknya dia diklik, seluruh orang akan tahu. Tidak dia sendiri Sebetulnya tahu. fantastis ya, kita senang dapat 500 juta itu. Selamat lah. Tapi lepas dari itu kita nggak mau buyar ke situnya. Tapi kita kan mau bahwa setiap orang yang muncul ini menyampaikan apa yang disampaikan. Apakah kemudian ini benar-benar kebenaran atau jangan-jangan ada dugaan kebohongan? Saya nanti ke Bung Farad ya. Bung Farad, jangan-jangan Aep ini juga mau diajak sumpah pocong juga untuk memastikan apa yang disampaikan dia juga benar. Kita akan bahas saat lagi. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.